itu tolong kursinya diambil yang depan, tolong diisi dulu sebelum kita mulai pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih baiknya kita menjalani pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kepada ketua kelas silakan disiapkan teman-temannya. Kepada Haji silakan. Baik, sebelum mulai pelajaran kita berdoa pada kepercayaan dan keinginan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen kehadiran anak Bapak apa lengkap atau tidak. Kepada saudari Medi Santia, Ya, Pak. Pak. Anissa, Ya, Pak. Lucy Febrianingsi, Ya, Pak. Alan Kurnia Jaya, Marbianto Purnomo, Kiki Mayana, Ya, Pak. Zen Mayani, Serta Putri, Hadir, Pak. Sonia Alhegi, Berdoa. Giri Putri Amelia, Hadir, Pak. Vanessa Purosari, Ya, Pak. Tuti Kerani, Ya, Pak. Serita, Hadir, Pak. Natasha Putri, Ya, Pak. Metia Suciati, Ya, Pak. Rizky Faisal, Hadir Bapak. Raditya Andika. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oh, tadi sebelum ini ada dia masuk kelas. Ada, Pak. Terus kenapa dia sekarang tidak masuk sama Bapak? Nggak tahu, Pak. Tahu, Pak. Dia bolos, Pak. Berarti dia jam sebelumnya juga tidak masuk sebelumnya. Dia masuk, Pak. Dia datang ke sekolah tapi dia itu kayaknya bolos, Pak. Oh, bolos. Dicabut ya. Muhammad Fadel. Juga. Iya. Oh, berarti cuma sekolah tidak ada hari ini ya. Ya, Pak. Oh, apakah anak Bapak dalam keadaan sehat sekarang? Alhamdulillah. Sudah makan? Belum. Sama Bapak juga belum makan. Oh, berarti tidak ada yang dari anak Bapak ada yang paham apa itu konsep perubahan itu? Dalam sejarah. Tidak. Izin Pak. Ya, silakan Anissa. Kalau perubahan dan keberlanjutan itu biasanya itu Pak, apa namanya, perubahan itu terjadi seiring dengan berjalannya waktu dan pergantian zaman Pak. Nah, kita dapat siap terus untuk selanjutnya. Berarti Anissa belajar dari Bapak. Iya Pak. Konsep perubahan. Jadi Bapak akan menerangkan sedikit tentang konsep perubahan. Tadi kan sudah disampaikan oleh saudari anak Bapak Anissa. Perubahan itu dapat dilihat sebagai segala aspek kehidupan yang terus berjalan dengan seiringnya waktu. Nah, Bapak akan membuat kelompok. Bapak tidak akan banyak menjelaskan, tapi Bapak akan menuntut anak Bapak aktif daripada Bapak sesuai dengan pembelajaran kita. Akan kita bikin 3 kelompok. 4 lah, mungkin anak-anak Bapak banyak yang hadir sekarang. Akan dibentuk 4 kelompok. Kami pilih sendiri Pak. Bebas pilih sendiri. Pak ada yang pilih Pak. Oh, berarti kalau Bapak yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kalau yang ada yang kurang, yang belakang tolong pindah ke depan. Tidak apa-apa. Penting itu Bapak dalam kelompok itu. Kami kelompok berapa Pak? Kelompok 2 aja. Atau enggak, kamu ke kelompok itu soalnya yang kelompok 4 sedikit. Sudah Pak. Lingkaran Pak. Ya, kita bikin lingkaran.
Padahal mengurangi suaranya. Tadi kan sudah Bapak jelaskan juga di konsep perubahan dan Anissa sudah jelaskan konsep perubahan sejarah itu perubahan yang dapat diartikan sebagai aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat. Berikut mengatakan artinya tidak ada yang tidak berubah, semua mengalir. Masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah. Menuliskan history is connected and shared. Sejarah adalah peristiwa yang berkesinambungan dan perubahan. Berarti tidak terpisahkan keduanya itu. Bapak akan memberi tugas per kelompoknya. Materinya sama, nanti silakan per kelompok mempresentasikan hasilnya. Itu akan Bapak suruh cari contoh dari konsep perubahan itu. Apa-apa saja. Apa saja konsep perubahan dalam sejarah. Bebas Pak. Bebas. Dalam aspek sosial ekonomi. Ya, penting ada kaitannya dalam sejarah. Ya, Pak. Yang berkaitan dengan sejarah. Contohnya saja, Pak. Ya. Berapa buah, Pak? Semaksimalnya seberapa bisa. Ayo, Pak. Pak, di sini contoh. Apa? Contoh konsep perubahan yang berkaitan dengan sejarah, Pak. Oh, ini Dari tulisan Bapak. Ya, besar seperti ini lah. Soalnya dua, Pak. Itu yang kawan ada yang lucu. Soalnya dua. Itu contoh. Oh, sorry. Bapak udah mau ngopi tadi. Kalau bukannya gimana? Kita aja santai tapi jangan terlalu bercanda ya. Ya. Kalau silakan keluar aja. Ya, Pak. Silakan dikerjakan per kelompoknya. Pak, boleh dari berbagai aspek kan Pak? Boleh. Berarti aspek politik, Sosial, sosial, ekonomi. budaya, tapi berkaitan dengan sejarah. Betul. Kita jelaskan, Pak. Ya. Suara tolong suara. Tuh, Padel, suaranya dikurangi lagi atau enggak keluar aja. Apakah ada dari anak bapak yang sudah selesai? Itu kelompok ini paham? Paham kan? Ini kelompok ini paham kan? Yang awalnya mereka berpindah-pindah mencari Ini kelompok ini paham? Apa ini? Jika contohnya harus berkaitan dengan peristiwa sejarah. Ya, soalnya kita sudah jalan dengan waktu berarti dari yang selalu masih sekarang datang kan? Nggak boleh misalkan contoh. Nggak boleh contoh peristiwa lain gitu Pak. Boleh. Tapi yang penting itu Perubahan. berkaitan dengan Dari sama betul. Tapi Saat nggak harus peristiwa sejarah kan Pak? betul. Masa dari kecil ke dewasa juga bisa kan proses perubahan. Ini kelompok ini paham? Nah, Bapak kasih 5 menit lagi, silakan ke kelompok tampil ya. Kita harus cepat. Soalnya terbatas waktu untuk pembelajaran kita. Iya Pak. Dia Jadi kalau sudah dihafal nanti akan Bapak jelaskan semua.
2, kelompok 3, dan kelompok 4 sudah? Sudah. Silakan kelompok 1 disampaikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 1 siapa yang akan? Silakan disampaikan. Kepada teman-teman suaranya tolong dikurangi, soalnya kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Berdiri, juga boleh, duduk juga boleh. Ya, konsep perubahan. Di sini konsep dari perubahan itu ada dua. Itu ada perubahan dari dalam dan perubahan dari luar. Perubahan dari dalam itu adalah perubahan internal. Yang mana contohnya seperti pertambahan dan kurangnya jumlah penduduk. Yang mana dari sejarah itu akan selalu mencatat perubahan dari bentuk perubahan yang terjadi di masyarakat. Seperti pasti ada tanggal kematian, tanggal kelahiran. Pasti itu akan selalu berubah. Ketiga, ketentangan dan konflik dalam masyarakat. Konflik dan juga bukan perubahan. Sama seperti konflik-konflik yang waktu itu terjadi di Kalimantan, itu antara suku Dayak sama orang Batak. Nah, itu kan menjadi konflik. Setelah jadi konflik itu pasti akan ada perubahan dari kayak interaksi masyarakat. Nah, seperti itu kan. Juga adanya pemberontakan atau revolusi masyarakat. Nah, kalau kita menilai titik pemberontakan, pasti akan ada perubahan dari pemerintahan, sistemnya, dan sebagainya. Terus juga ada pertemuan baru. Nah, penemuan baru ini seperti dulu kita menggunakan HP, telepon benang kabel. Sekarang sudah menggunakan telepon seluler atau Android. Nah, perubahan dari luar itu mengikuti lingkungan fisik, peperangan, dan asing. Lingkungan fisik ini berubah seperti kayak adanya bencana alam atau mungkin seperti gunung berapi atau tsunami. Juga peperangan. Peperangan ini kan pasti akan berubah dari segi mungkin dari jumlah wilayah, luas wilayahnya, atau mungkin makin berulang atau mungkin luas. Terus pengaruh budaya asing. Nah, dari budaya asing kayak misalnya pengaruh budaya K-pop, budaya Jepang, atau mungkin Amerika. Itu namanya siapa? Sekarang kelompok 2. Siapa? Ya, silakan. Kelompok 2. Contoh keberlanjutan itu seperti negara Republik Indonesia ini yang sejak diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia tetap menjadi negara yang berdaulat hingga sekarang katanya. Contohnya, selanjutnya perubahan dalam sejarah, contohnya itu saya ambil juga dari peristiwa sejarah, yaitu salah satunya peristiwa pada proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus juga, Mbak. Peristiwa itu merupakan suatu bentuk perubahan mendasar dari masyarakat Indonesia, dari masyarakat yang terjajah menjadi masyarakat yang merdeka. Terima kasih. Terus untuk kelompok 2 itu waktu selanjutnya. Nah, pada kelompok 3 dipersilakan. Nanti ada bonus itu kelompok yang bagus, nanti ada nilai plusnya untuk kelompoknya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan contoh dari konsep perubahan yang berkaitan dengan sejarah maupun kehidupan manusia. Nah, contoh yang pertama yaitu cara hidup manusia. Perubahan dalam hal cara hidup manusia, di mana manusia pada awalnya hidup dari zaman batu, yang hidup secara nomaden dan bertahan hidup dengan cara berburu, meramu, kemudian seiring berjalannya waktu mulai mengenal cara bertani. Perubahan tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama dan melewati banyak generasi agar dapat mengikuti perubahan yang ada. Lalu contoh yang kedua yaitu keteraturan sosial di masyarakat. Bagian lainnya yang menjadi aspek daripada adanya perubahan adalah tentang keteraturan sosial di masyarakat yang diakui ataupun tidak berhubungan dengan nilai sosial dan norma sosial. Contohnya saja adanya tata kelakuan pada zaman dahulu yang menyiapkan sesaji ketika melakukan agenda tertentu, atau adanya sikap masyarakat yang menghitung adanya tanggal pernikahan untuk menyatukan metode. Kebiasaan ini sejatinya mengalami perubahan, alasannya karena kehidupan masyarakat terus bergerak secara dinamis. Itu dua contoh
Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya silakan tampilkan studi-studinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan memberi contoh tentang konsep perubahan yang berkaitan dengan sejarah. Konsep perubahan ini kan merupakan perubahan dalam sejarah. Perubahan ini dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat. Berarti seiring bergerak dengan perjalanan kehidupan masyarakat berarti berkelanjutan. Contoh yang saya ambil yaitu pada corak kehidupan manusia purba pada masa praaksara, di mana saat itu pertama kali manusia purba masih berburu dan mengumpulkan makanan atau food gathering. Pada masa ini kehidupan sosialnya masih terbatas, sehingga mereka masih bergantung pada alam. Tak lama kemudian, yang awalnya pada corak kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan ini, mereka masih bersifat nomaden, berpindah-pindah. Kenapa dikatakan berpindah-pindah? Mereka masih mencari di mana tempat makanan banyak. Terus setelah itu mereka mulai bercocok tanam menanam yang dinamakan dengan food producing, di mana sistem sosial mereka mulai berkembang walaupun belum sempurna. Mereka mulai munculnya adanya musyawarah, mufakat, dan mulai muncul cikal bakal dalam kepercayaan yang awalnya pada masa berburu dan mengumpulkan makanan mereka belum mempunyai kepercayaan. Lalu selanjutnya akan berlanjut karena konsep perubahan ini kan masih berlanjut, adanya kesinambungan. Selanjutnya itu adanya pada masa pendakian, yaitu manusia mulai berkembang sehingga sistem alat dan teknologinya mulai berkembang. Yang awalnya mereka hanya menggunakan kayu sebagai berburu, alat seperti itu, tapi pada masa pendakian ini mereka sudah menggunakan logam. Jadi kenapa saya berikan contoh itu? Karena konsep perubahan itu adalah bersinambungan dan berkembang. Ya, belum ke kelompok. Berarti Bapak senang dengan Anda semua. Anda sudah bisa memahami apa yang Bapak terangkan sebelumnya. Akan Bapak terangkan ulang supaya akan lebih mudah dipahami. Tadi kan banyak dari anak Bapak yang menerangkan dari apa kan bermacam-macam. Kalau sebenarnya sudah betul semuanya, tapi perubahan itu pakai tidak suatu keadaan dengan keadaan lain. Dari waktu sebagai contoh perubahan itu dari masa kolonial sampai masa kemerdekaan sekarang seperti kelompok Reza tadi, kelompok tua. Terus dari perubahan yang masuk kategori peristiwa itu dari masa peristiwa adalah perubahan yang memiliki makna penting bagi kehidupan masyarakat yang telah disampaikan oleh saudari Vanessa tadi. Lanjut. Contoh dari konsep perubahan itu ada di sini. Contohnya Nusantara berjaya karena kerajaan-kerajaan yang besar. Lalu akhirnya datang masa penjajahan. Setelah itu lama dijajah Indonesia akhirnya merdeka. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ke apa tersebut adalah sebagai berikut. Faktor internal menyebabkan perusahaan perubahannya, perubahan jumlah penduduk sudah disampaikan juga tadi oleh Kiki. Ilen, maaf. Terus ada fenomena baru, konflik dalam masyarakat seperti tentang apa tadi apa namanya tuh? Antara perpecahan suku, pengaruh budaya asing sudah disampaikan juga tadi oleh rekan-rekan Anda. Terus sikap masyarakat tradisional kurang berhubungan dengan masyarakat lain dan adat kebiasaan lainnya. Ini contoh cara berpakaian dari masa ke masa kan, biasanya polos dan motif-motif, itu tergantung iklim juga kan, perubahan itu harus ada. Lanjut, konsep keberlanjutan. Konsep keberlanjutan dalam sejarah, dalam mempelajari sejarah, rangkaian peristiwa yang merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Kehidupan manusia saat ini yang merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau, sekarang dan masa yang akan datang. Setiap peristiwa tidak terdiri dari terpisahkan dari yang peristiwa lainnya. Ada dari anak bapak yang punya penghapus? Terima kasih. Pada. Ya, pilih Pak.
mungkin ada nilai bonusnya itu tidak Bapak sebutkan. Iya, Pak. Tapi sudah disebutkan ya, Bu. Secara umum, terus lagi. Secara umum konsep keberlanjutan dengan perkembangan keberlanjutan merupakan perwujudan dari suatu proses perkembangan aspek kehidupan masyarakat yang terus berlanjut meskipun situasi dan kondisinya berubah-ubah. Pak, boleh bertanya, Pak? Silakan. Kalau konsep perubahan itu jika dikaitkan dengan ilmu lain itu apa, Pak? Contohnya, Pak. Contoh apa tadi? Kalau konsep perubahan, keberlanjutan dari Pak. Keberlanjutan. Kan jika dikaitkan dengan ilmu lain, misalnya contohnya seperti apa? Contohnya sepertinya ilmu sosial kan. Ya. Kalau dari ilmu sosial kan kita bisa dilihat dari sosial keadaan di lingkungan itu kan dari masa-masa pasti akan ada perubahan dari mulai pemerintahannya, penduduknya, dan lingkungan setempat. Mulai kadang-kadang lingkungan itu aman-aman saja, mulai ada preman-preman yang ada di lingkungan itu kan ada kaitannya dengan keberlanjutan dengan ilmu lainnya. Nah, masih ada yang ingin bertanya? Ya. Itu contoh konsep keberlanjutan dari masa runtuhnya kerajaan-kerajaan di Nusantara berlanjutan sampai masa penjajahan, dari terbentuknya organisasi pertama Indonesia, lalu berlanjut dengan munculnya organisasi lainnya. Setelah proklamasi Indonesia menjadi negara merdeka sampai sekarang yang katanya yang sudah disampaikan oleh Saudari Reza tadi kan, kehidupan manusia dalam perubahan berkelanjutan. Perubahan yang dialami manusia dalam kehidupan bermasyarakat biasanya menyangkut sesuatu yang kompleks, seperti kompetisi penduduk, kondisi lingkungan, sistem hubungan, sistem sosial, lembaga kemasyarakatan. Perubahan yang dialami manusia dalam kehidupan bermasyarakat dapat disebut perubahan sosial. Perubahan sosial mencakup semua unsur kebudayaan seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan organisasi sosial. Perubahan sosial terjadi dalam masyarakat yang memiliki sifat berkelanjutan. Artinya perubahan tersebut tidak berhenti pada suatu titik, tetapi akan terus berkelanjutan terhadap perubahan lainnya. Contohnya, kondisi jalanan Malioboro pada tahun 1950 dan 2016 itu sangat berubah, pasti ada kemajuan. Dari biasanya dulu jalan tanah atau aspal beton, sekarang kan sudah memakai aspal beton, jalannya mulus. Kalau contoh-contoh yang bapak kan, kalau ini contoh perubahannya dari masa nenek moyang kita kan, dari masa Presiden Propus, masa Praksara, itu contoh dari kemerdekaan, pembacaan proklamasi, jatuhnya bom Hiroshima dan Nagasaki, dan lain-lainnya. Kalau dari kemajuan teknologi, ini kita bisa lihat perubahan teknologi dari dulu tadi sudah sampai ini, dari telepon kabel sudah berubah sekarang menjadi memakai HP Android. Ya. Silakan ada pertanyaan. Tunggu dulu, apakah paham apa yang Bapak sampaikan? Silakan ada yang bertanya? Pak, saya bertanya. Ya. Berarti Pak dari contoh yang Bapak tampilkan itu Pak, itu kan dari kerang menjadi manusia. Berarti Bapak mempercayai teori Darwin? Bukan pelajarannya kita. Saya tahu. Enggak Itu sih. kenapa ketawa yang dijum? Itu beda apa? Berarti tandanya Bapak mempercayai adanya teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari manusia. Kalau sebenarnya Bapak tidak mempercaya itu, tapi di pelajaran tertulis kayak gitu. Tapi kalau Bapak kan kita punya agama sendiri, kalau kita punya keyakinan, berarti kita percaya agama atau hukum. Kan dari gambar itu kan juga menunjukkan perubahan. Iya. Jadi siapa? Apakah ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Oh, berarti kita sudah sampai. Bapak akan mengasih 3 kuis, yang paling tercepat dia boleh pulang. Tapi kita berdoa dulu sebelum pulang ya. Bapak akan tidak ada 3 kuis. Oh. Kuisnya dari yang sudah kita pelajari tadi, siapa apa kan jadi memahami lagi materinya. Oh, apa itu konsep perubahan? Pak, Silakan. kalau konsep perubahan itu adalah perubahan yang dialami oleh dari satu peristiwa ke peristiwa yang lainnya. Contohnya tadi
Plus tuh